Oke, nah ini berkaitan dengan di dalam negeri ya, saya kira ada perubahan-perubahan yang cukup menarik ini ya. Kita selalu menyoroti juga di kepolisian ini sebagai salah satu, saya kira salah satu instansi yang sekarang ini cukup menentukan langkah-langkahnya bagi di Indonesia dan kalau kita lihat nih yang terbaru misalnya, ini nggak pernah saya bisa membayangkan dulu ada seorang Kapolri gitu yang memilih kosakata ini misalnya bahwa analisis emosional tunjukkan publik itu jijik dengan polisi. Ya, meskipun konteksnya itu ada juga yang positif tapi ini media kemudian memilih judul itu dan saya tidak menyalahkan media karena itu yang paling seksi, tetapi dan itu memang diucapkan oleh Kapolri. Kita kagum pada Kapolri sekarang yang punya kapasitas intelektual untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mengevaluasi institusi kepolisian. Jadi ini bukan sekedar komentar dia atas satu peristiwa, walaupun dalam 1 minggu 2 minggu ini peristiwa caci maki terhadap polisi itu naik sekali ratingnya. Tapi kemampuan Kapolri untuk menilai dirinya sendiri itu adalah satu revolusi mental. Dia bisa menyadari bahwa opini publik memang tidak berpihak pada kepolisian. Tapi dia juga paham bahwa dengan pengakuan itu dia mampu untuk melakukan perbaikan. Nah itu sebetulnya pentingnya seorang pemimpin. Paham tentang kelemahan dan karena itu mau melakukan perubahan. Beda dengan sang pemimpin besar yang udah nggak paham tapi nggak mau juga berubah. Jadi sekali lagi stok kepemimpinan di Indonesia sebetulnya banyak. Orang semacam Kapolri tetap dia masih ada beban untuk menyelesaikan kilometer 50 yang limpahan dari Kapolri sebelumnya yang belum selesai, juga banyak soal-soal pertanahan yang mesti dia hadapi itu. Nah semua itu membuat dia merumuskan bahwa memang masih ada kenyinyiran terhadap polisi yang dia sebut sebagai kejijikan tadi. Dan memilih istilah kejijikan itu luar biasa efeknya tuh, karena dia mesti pikirkan apa impactnya kalau dia memberi self criticism pada institusi sendiri. Tapi sekali lagi pemimpin dinilai oleh kemampuan dia untuk menilai dirinya sendiri, dan itu berarti beban berat bagi dia untuk memulihkan citra dirinya. Nah bukan pemimpin yang nunggu survei lalu survei itu dielaborasi lalu dieskalasi, diromantisasi, di megalomaniakan, bahkan minta pakar-pakar luar negeri untuk memuji-muji. Bukan begitu pemimpin. Pemimpin ikuti cara Pak Kapolri sekarang. Jadi saya selamat pada Jenderal Sigit. Oke, dan saya kira selalu kan kita sampaikan bukan persoalan semakin banyaknya bermunculan kasus-kasus di kepolisian yang saya kira itu sebenarnya sudah sama-sama kita pahami bahwa apalagi di era media sosial seperti sekarang itu akan banyak sekali bermunculan, tetapi justru bagaimana cara meresponnya itu saya kira yang paling penting kan gitu ya. Sebanyak apapun tapi kalau dengan respon yang proporsional, profesional yang tepat itu malah justru bukan menjadi sebuah kelemahan tapi bisa menjadi sebuah kekuatan. Ini pentingnya, saya pikir, saya duga dengan keras bahwa Pak Kapolri dia punya tim untuk memantau pikiran media tuh. Jadi sebetulnya semua sumber ini dia peroleh dari media tuh. Dan bukan media mainstream, tapi justru media yang mainstream secara isu, bukan mainstream secara lembaga, bukan media besar maksudnya. Media kecil-kecil bahkan di daerah yang mengamati soal lingkungan, soal tanah, soal pelecehan seksual, macam-macam itu. Dan beliau menyimpulkan bahwa kita mesti membenah diri. Jadi itu kesimpulan dari Kapolri. Nah, saya usulkan supaya ada semacam pertemuan periodik yang mungkin bisa dilembagakan antara Polri, akademisi, dan pengamat publik melalui para jurnalis yang tajam ini. Supaya Pak Sigit selalu ada backup informasi dan backup perspektif akademis. Jadi kita dorong Pak Sigit dalam keadaan yang memungkinkan Indonesia terjebak dalam kekacauan, ada seorang jenderal yang paham dan berdiri di atas isu sehingga dia bisa lihat secara jernih problem bangsa ini. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky. Selamat menikmati akhir pekan. Salam 0%. Salam 0%. Ya.